Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, kita syukur, kita panjatkan kehadirat Allah yang telah menghubung kita di masjid yang insya Allah memuliakan, di majelis yang insya Allah juga Allah berkahi. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita di sini menjadi taman di antara taman-taman syurga. Mudah-mudahan langkah kaki kita semuanya ke masjid yang mulia ini, setiap tapaknya mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kita pun berharap bermohon kepada Allah 70.000 malaikat senantiasa mendoakan kita dan menyebut nama-nama kita. Salam dan salawat tentunya mudah-mudahan kita terima ruah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umat ini akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jemaah Masjid An-Nasr yang dimuliakan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menyayangi kita dan kita pun mudah-mudahan senantiasa terus bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, termasuk bersyukur atas nikmat hidayah iman dan Islam. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan bahasan yang sebelumnya tentang leadership, dan mudah-mudahan kita makin hari makin menjadi sosok yang mampu memimpin. Tidak hanya memimpin orang lain, yang terpenting dan pertama adalah memimpin diri sendiri. Termasuk kekuatan kita untuk sholat berjamaah itu kan tergantung leadership diri kita. Bagaimana mengatur dan mengendalikan diri kita untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Dan Rasulullah SAW tentunya menjadi sosok teladan utama untuk kita dalam hal kehidupan. Bil khusus yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini tentang kepemimpinan beliau. Dan kita harus bersyukur Pak, kita itu menjadi umat anjing Nabi. Kira-kira kebayang gak kalau kita menjadi umatnya Nabi Musa? Kira-kira kita menjadi pengikutnya Nabi Musa atau pengikutnya Fir'aun? Kita bersyukur, kenapa? Karena sekali Nabi Adam aja iri dengan kita umat kanjeng Nabi. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau mengatakan ihda qawlu taubati bima kata wa ummatul Muhammadin yatubuna fi kulli makan. Nabi Adam itu iri dengan kita, kenapa? Karena Nabi Adam diterima taubatnya di kota Makkah. Sementara umat Nabi Muhammad bertaubat kepada Allah fi kulli makan, di tempat manapun, fayaqbalu taubatahu, Allah terima taubatnya. Kita bersyukur, harus bersyukur kita menjadi umat kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita melihat perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita bisa bagi menjadi dua fase. Fase saat Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan fase di mana Nabi dan Rasul diangkat. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan kita paham betul bahwa ketika Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah SAW mendapatkan posisi yang begitu luar biasa di kalangan orang-orang Makkah. Mendapatkan gelar alami, dipuji, ya kan? Dibanggakan. Kalau bahasa kita ini primadonanya kota Makkah itu salah satunya adalah Nabi SAW. Pemuda yang dia tidak ikut terkotori dengan budaya-budaya Makkah saat itu. Di saat anak muda di sana mungkin nongkrong, Nabi enggak. Di saat orang-orang Quraisy mabuk-mabukan, Nabi enggak pernah ikut. Di saat anak-anak muda di Mekah itu melakukan ini dan itu, Nabi enggak pernah tercampur dengan kekotoran kebiasaan-kebiasaan orang Mekah. Makanya Nabi sudah terjaga sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tetapi ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, suasananya menjadi berubah. Yang awalnya dipuji sekarang dicaci.
Yang awalnya dihormati sekarang diusir. Yang awalnya dibangga-banggakan sekarang justru dipersekusi kalau bahasa kita. Kenapa? Karena membawa satu risalah yang agung, yaitu Islam. Nah, kesuksesan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya atas izin dan pertolongan Allah. Itu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sisi yang Allah sudah siapkan sejak kecil, yaitu kepemimpinan beliau. Bagaimana sebagai seorang pribadi beliau sudah dilatih oleh Allah dengan berbagai macam kejadian dan peristiwa. Dari mulai beliau ditinggalkan oleh ayahnya sebelum beliau lahir, ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan oleh kakeknya, lalu kemudian ditinggalkan oleh pamannya. Itu adalah ujian-ujian untuk melatih kepemimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dalam himpitan persoalan, orang itu akan diuji bukan dengan kesenangan sebenarnya untuk bisa melatih kepemimpinan, tapi dalam kesulitan. Semakin dia berhasil melalui berbagai macam kesulitan, maka berarti dia sosok pemimpin yang hebat. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau menggunakan terminologi kepemimpinan modern hari ini, dengan teori apapun, Nabi itu menjadi sosok yang begitu mulia. Contoh misalkan, kalau menggunakan teori sekarang kan ada pemimpin transaksional dengan pemimpin transformasional dalam konsep kepemimpinan modern. Misalkan, kalau dalam konsep kepemimpinan transformasional, seorang pemimpin itu minimal memiliki 4 komponen. Yang pertama, seorang pemimpin transformasional itu adalah menjadi pemimpin yang diidealkan. Dan kita tahu yang ideal sebagai sosok teladan itu hanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal apapun, dalam keluarga beliau teladan kita, betul Pak? Kalau mau keluarga kita bahagia, ikutin aja Nabi. Bagaimana beliau membina keluarga. Beliau juga tidak hanya pemimpin di keluarga, pemimpin di masyarakat. Beliau berhasil membangun sebuah komunitas, kalau bahasa kita hari ini, yang berisi dengan orang-orang yang tidak hanya di bawah umurnya dengan beliau, tapi seumuran dengan beliau, bahkan di atas beliau. Dan beliau berhasil bagaimana meramu itu semua menjadi sosok-sosok yang istimewa. Dan hanya dalam Islam, orang-orang yang ada di lingkungan pemimpin disebut dengan sahabat. Kalau dalam terminologi Yunani, Persia, Romawi, orang-orang di sekitar pemimpin disebutnya tim paling tinggi, betul kan? Bawahan, apalagi pasukan dan lain sebagainya. Tetapi Nabi memiliki terminologi lain yang ditunjukkan oleh Allah, yaitu sahabat, para sahabat. Kebayangkan kalau misalkan diriwayatkan dari bawahan Nabi, enak. Diriwayatkan dari sahabat siapa? Itu adalah bagian dari kepemimpinan yang Allah didik kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Menjadi sosok yang begitu berpengaruh, tapi berpengaruh itu karena idealismenya luar biasa. Yang kedua, sosok pemimpin transformasional itu adalah dia mampu menginspirasi. Dan kita tahu, apapun yang dilakukan oleh Nabi, ucapannya, tindakannya, itu selalu menginspirasi para sahabat. Dan sampai detik ini kita pun terinspirasi kan? Dulu kita nggak mengenal mungkin kalau makan itu harus duduk, minum itu harus duduk. Tapi ajaran yang Nabi ajarkan kepada kita, aturan yang Nabi perintahkan kepada kita, makanlah sambil duduk, minum sambil duduk. Baru hari ini mungkin setelah kita pelajari tentang dunia kedokteran, belajar tentang ini dan itu, oh iya ya, ternyata minum sambil duduk itu punya manfaat kesehatan. Menginspirasi. Sebagaimana juga dalam banyak hal Nabi memberikan motivasi inspirasional kepada para sahabat. Yang ketiga, disebut pemimpin yang transformasional itu adalah intellectual stimulation.
melatih intelektual timnya. Dan kita tahu para sahabat itu memiliki intelektual yang sangat luar biasa. Hafalannya, pemahamannya, kecerdasannya. Contoh misalkan seorang Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang Ka'ab bin Malik, seorang Ubay bin Ka'ab, seorang Abu Dzar Al-Ghifari, masing-masing memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Padahal bisa jadi sebelumnya mereka itu biasa aja. Tetapi ketika sudah bersentuhan dengan Nabi yang menjadi leader yang transformasional, merubah para sahabat menjadi sosok-sosok yang luar biasa. Dan yang keempat, pemimpin yang transformasional itu adalah pemimpin yang dia mampu memahami individu-individu para sahabat. Dan Nabi memberikan contoh itu. Contoh kasus misalkan Bapak dan Ibu-ibu sekalian, dari sekian sahabat Nabi yang begitu agung, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya itu, kenapa Nabi mengirim sosok pemuda bernama Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah? Itu ketika saya baca sirahnya, saya juga berpikir, kenapa bukan Abu Bakar ya yang begitu bijak, bukannya Umar yang pemberani, bukannya Utsman yang kaya raya, bukannya Ali yang terkenal cerdasnya, tapi justru dikirim seorang pemuda yang belum menikah, masih sangat belia, usia 20 tahunan, yang menjadi perwakilan Nabi, dikirim ke Madinah. Tugasnya apa? Tugasnya hanya satu, mengajarkan dan menyebarkan Islam di Madinah, yang Nabi pun belum pernah ke sana, apalagi yang lain. Kebayang betapa jeniusnya Nabi memetakan kekuatan para sahabat sesuai dengan talenta-talenta yang mereka miliki. Dan ketika kita tahu bagaimana dalam sirah itu, memang ternyata Mus'ab bin Umair itu memiliki kualitas komunikasi yang sangat istimewa, di atas rata-rata para sahabat yang lain. Padahal usianya masih belia, 20 tahun. Coba Anda berapa usia? 25. Nah, pasti lebih tua beliau. Kira-kira berani nggak kalau dikirim ke Timika? Masih pikir-pikir kita ini. Mus'ab bin Umair itu menjadi sosok sahabat yang berhasil atas izin Allah mengislamkan kota Madinah. Berapa orang? Sendiri. Dengan kekuatan yang begitu luar biasa. Nah, seorang pemimpin itu dia harus mampu memetakan timnya dengan talenta masing-masing. Kita sebagai orang tua, Pak, harusnya kita juga begitu. Tidak boleh menyamaratakan anak-anak kita. Mereka punya potensi yang bisa jadi berbeda. Ada yang jago di sini, ada yang keren di sini, dan nggak perlu disamakan. Makanya dalam teori parenting tidak perlu membandingkan antara anak kita yang satu dengan anak yang lain. Misalkan, nah coba lihat kakak kamu deh, kakak kamu itu begini. Memang beda. Contoh misalkan, saya di rumah juga begitu, merasakan betul bagaimana anak saya baru 4, itu punya potensi yang berbeda-beda. Anak saya yang pertama itu mirip saya dan ibunya, senangnya eksak, baik matematika, fisika, dan lain sebagainya. Hobinya mirip ke saya. Hobinya videografi, desain grafis, fotografi. Maka sejak saat di sekolah, beliau menjadi tim infokom sekolah. Karena hobinya itu. Adiknya yang perempuan itu hobinya beda lagi. Hobinya bahasa. Makanya bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Jepangnya bagus. Berbeda dengan kakaknya. Kakaknya bahasa Inggrisnya jelek gitu. Tiap anak itu punya
potensi masing-masing. Nah, seorang leader dia harus bisa membaca itu dan bisa mengoptimalkan potensi masing-masing tim. Terkadang Pak, dalam kehidupan keluarga saja kita itu sering memaksakan keinginan kita terhadap anak-anak kita. Padahal bisa jadi anak kita itu punya potensi yang lain, yang berbeda dengan keinginan kita. Nah, Nabi SAW menggambarkan kepada kita betapa Nabi itu memiliki kemampuan yang begitu luar biasa yang disebut dengan individualized consideration. Memetakkan individu per individu dengan kekuatan potensinya masing-masing dan diberikan tugas sesuai dengan potensinya. Orang yang jago dalam perang tanding, ya tugasnya sesuai dengan kemampuan dia. Siapa yang jago perang tanding? Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi selalu memberikan tugas itu kepada beliau, karena Nabi tahu beliau punya kekuatan di situ. Berbeda dengan kalau mengatur strategi perang, Nabi memberikan amanah kepada sahabat yang lain. Kalau urusan pengaturan dalam negeri, kan ketika Nabi berperang, Madinah tetap harus ada yang jagain. Siapa yang sering diberikan amanah untuk menjaga kota Makkah, Madinah? Ali bin Abi Thalib. Karena beliau juga punya kemampuan di situ. Jadi Nabi itu menjadi sosok yang begitu luar biasa. Nah, dari mana sisi transformasionalnya itu terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan itu semuanya di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Yang pasti kita sering dan pernah dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ternyata dari ayat itulah Nabi mampu mengubah para sahabat dan bangsa Arab saat itu menjadi sosok-sosok yang luar biasa, bangsa yang luar biasa, yang sebelumnya nggak pernah direken. Punten ya, mohon maaf, Romawi aja nggak tertarik sama Mekah itu, sama Madinah itu. Persia aja nggak tertarik. Dulu pernah ada yang tertarik, itu pun bukan karena Mekah dan Madinahnya, karena Ka'bahnya. Tapi Persia, Romawi yang begitu luar biasa, itu nggak pernah kita dengar ceritanya mereka menganeksasi lalu kemudian mengirimkan pasukan untuk masuk ke kota Mekah dan Madinah. Kenapa? Nggak apa istilahnya itu? Nggak ada dalam hitungan mereka. Tetapi ketika Islam yang dibawa oleh Nabi mampu menginstal mereka, mereka menjadi sosok yang berubah luar biasa. Itulah makna dari ayat ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak mengubah ma biqaumin, apa-apa yang ada dalam satu kaum, hatta sampai yughayyiru, mereka mengubah ma bi anfusihim, apa-apa yang ada dalam diri mereka. Pertanyaannya kan, ma bi anfusihim itu apa? Apa sebenarnya yang ada di penggalan bi anfusihim itu, ma bi anfusihim itu? Apa yang di dalam anfusnya itu? Ternyata itu dijelaskan lebih rinci lagi di dalam kitab yang tidak terlalu tebal. Syekh Taqiyuddin menuliskan di bab pertamanya, beliau mengatakan, yadhadul insan, bangkitnya manusia, bima indahu min fikrin, sangat tergantung pemikirannya, anil hayati wal kauni wal insani, pemikiran mereka terhadap kehidupan, al kaun, alam semesta, wal insan, dan manusia, wa an alaqatiha jami'iha, dan hubungan kesemuanya itu bima qabla hayati dunia, dengan kehidupan sebelum dunia, wa ma ba'daha, dan kehidupan setelah dunia. Dan itulah yang menjadi, kalau dalam bahasa
kita disebut dengan akidah akliyah. Pemikiran yang ada di dalam benak manusia yang memberikan corak kehidupan yang khas. Pertanyaannya Bapak Ibu hadirin semuanya, orang-orang Mekah itu percaya nggak kalau Allah itu ada? Percaya nggak? Percaya. Kenapa disebut musyrik? Bukan tidak percaya sama Allah, tetapi dia menyekutukan Allah. Bahkan ketika Nabi turun ayat kepada Nabi tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka, mereka itu merasa aneh dengan apa yang disampaikan Nabi. Kenapa? Kok ada hidup setelah kematian? Kan mereka tidak percaya itu. Nah, apa yang membuat para sahabat itu menjadi istimewa? Karena para sahabat diinstal oleh pemikiran baru bahwa ketika mereka hidup, mereka itu bukan hidup di dunia saja, tapi mereka sudah melalui kehidupan sebelum hidup dan akan menghadapi kehidupan setelah hidup. Makanya kemudian mereka itu menjadi sosok-sosok yang istimewa karena pandangan mereka dalam kehidupan itu tidak hanya memandang hidup di dunia, tapi bisa sampai pemikiran dia bagaimana hidup saya nanti di yaumil akhir, di hari keabadian. Dan orang-orang Quraisy itu nggak percaya. Makanya bangkitnya manusia itu diawali dari bangkitnya pemikirannya. Makanya dakwahnya Nabi menurut para ulama sifatnya fikriyah, mengubah berpikirnya manusia. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang mengajak manusia untuk berpikir. Para sahabat yang dia berhasil dan menemukan kebenaran Islam itu selalu diawali dari proses berpikir mereka. Contoh misalkan Umar bin Khattab, ketika itu beliau berpikir ini Muhammad bisa mengganggu kerukunan yang ada di Mekah. Maka Umar memutuskan untuk membunuh Nabi. Di tengah perjalanan dicegat oleh salah seorang laki-laki dengan mengatakan, mau apa? Aku mau membunuh Muhammad. Ngapain? Adekmu sudah mengikuti Muhammad, kamu tahu atau tidak? Kaget, kenapa? Dia merasa bahwa keluarganya aman-aman saja dari pengaruh Nabi. Ternyata tidak. Adik perempuannya Fatimah itu ternyata sudah masuk Islam. Balik kanan menuju rumahnya Fatimah. Dan saat itu terdengar bacaan Al-Quran. Surah Toha. Hanya mendengar Pak, lantunan sahabat yang mulia membacakan surah Toha yang diajarkan kepada mereka, dibacakan dan dilihat catatannya, dibuka ketika dibaca ini apa? Ini penggalan firman-firman Allah, Al-Quran. Pas dibaca, apa jawaban Allah? Ini tidak mungkin keluar dari mulut manusia. Ini pasti dari Sang Maha Sempurna. Kenapa? Umar ngerti bahasa Arab, Umar ngerti struktur bahasa, Umar paham tentang balaghah kalau bahasa kita, sehingga beliau bisa paham bahwa ini sangat istimewa. Maka dari situlah pola berpikirnya berubah, langsung datang kepada Nabi mau nyatakan masuk Islam. Begitu juga dengan sahabat yang lain. Maka Nabi SAW melakukan perubahan para sahabat dari sisi pola berpikirnya tentang hidup. Mau yang tua ataupun muda, kaya atau miskin, apakah itu bangsawan atau budak, semuanya dirubah pola berpikirnya, yaitu dengan pola berpikir Islam.
melihat bahwa seorang Buddha pun bisa berkata-kata yang luar biasa ketika sudah diinsan Islam. Siapa? Bilal bin Rabah. Seorang bangsawan bisa berubah pola berpikirnya menjadi lebih luar biasa lagi. Siapa? Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai seorang leader yang harus kita mampu mengaruhi kepada tim kita, siapapun ini, itu adalah bagaimana bisa merubah pola berpikir, terlebih tentang hakikat hidup dia di dunia ini. Dari mana, sedang apa, dan akan kemana. Kalau sudah selesai itu, insya Allah kita akan lebih mudah mengatur mereka, anak kita, pasangan kita, tim kita. Kenapa? Mereka sudah memiliki dasar berpikir yang benar tentang kehidupan. Kalau tidak, maka muncul yang sekarang dengan banyak kasus-kasus mental health, overthinking, apalagi penyakit anak muda sekarang, insecure, dan lain sebagainya. Itu bermula dari pemaknaan terhadap hidup dia. Maka orang yang punya pola berpikir yang benar, dan Nabi mau install itu pertama kali ketika para sahabat ada yang masuk Islam, diinstal itu. Masuk Islam diinstal itu aja. Di mana? Di Arqam bin Abil Arqam. Ada sahabat masuk Islam, masuk ke situ diinstal oleh Nabi. Diajarkan oleh Nabi begini, pandangan hidup yang benar. Begini memandang kehidupan yang benar. Dunia ini sementara. Kan begitu. Kita akan melalui hidup begini. Ujungnya adalah keabadian nanti bertemu dengan Allah SWT. Maka ada ceritanya para sahabat itu stres, nggak ada ceritanya sahabat itu overthinking, nggak ada ceritanya sahabat itu insecure. Enggak. Kenapa? Karena sahabat memiliki bekal pemikiran yang benar. Nah, tinggal kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin di kantor, bagaimana kita pun bisa menjaga pemikiran tim kita. Makanya seorang ayah pun harus melatih berpikir anak kita tentang hidup. Melihat pemandangan harus sampai kepada Allah. Melihat apapun harus sampai pada pemikiran dia tentang hidup dan kehidupan. Suksesnya dia tidak perlu bangga. Kemarin anak saya ada program kan dari sekolahnya, LKMA, latihan kepemimpinan dan manajerial tingkat akhir. Mereka harus meng-create sebuah program. Mereka tahun ini ke Korea dan Malaysia. Setelah dievaluasi, fundraisingnya ada yang berhasil, ada yang gagal. Tetapi saya bersyukur. Kenapa? Karena pembinanya mengajarkan tentang pemahaman yang benar tentang hidup. Contohnya begini, kalau mereka berhasil, mereka selalu diarahkan, kamu berhasil itu semata-mata pertolongan Allah. Proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Iya, karena memang harus dibalik itu. Karena kalau sekarang itu hasil tidak pernah mengkhianati, yang betul. Ya, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Bukan proses tidak pernah mengkhianati hasil. Kenapa? Karena bisa jadi proses kita 10, Allah kasih 100. Sebaliknya bisa juga prosesnya 100, Allah kasihnya 10. Makanya kemudian anak-anak, saat anak-anak saya itu selalu dilatih. Saya bersyukur banget, termasuk terhadap yang tidak berhasil fundraisingnya. Selalu disampaikan, kamu harus ikhlas, kamu harus ridho. Ini bagian dari takdir Allah. Tinggal evaluasi proses kamu ada di mana.
Coba dalam hidup kan akan selalu kalau nggak berhasil gagal, berhasil gagal kan gitu. Dan kalau tidak dibekali oleh pemikiran tentang kehidupan yang benar, mudah sekali stres. Makanya para sahabat oleh Nabi SAW diberikan satu bekal tentang berpikir tentang kehidupan ini yang benar. Makanya transformasional yang dilakukan oleh Nabi adalah mentransformasi pemikiran para sahabat. Nah, dari pemikiran itulah kemudian melahirkan berbagai macam hal. Perasaan bisa dipengaruhi oleh pemikiran, tindakan dipengaruhi oleh pemikiran. Semakin baik dan benar sempurna pemikirannya, insya Allah perasaannya benar, tingkah lakunya pun benar. Dan kalau pemikiran, perasaannya, tingkah lakunya benar, apa yang benar itu berarti dibimbing oleh wahyu, bukan oleh nafsu, maka pasti hidupnya pun benar. Jadi kalau misalnya hidup kita nggak benar, sudah pasti ada 3 hal itu yang tidak benar. Bisa pemikirannya, bisa perasaannya, bisa tingkah lakunya. Itu saja. Makanya Allah mengatakan tadi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rubah dulu 3 hal tadi. Kalau bukan pemikirannya, perasaannya, atau tingkah lakunya, maka insya Allah hidup kita, nasib kita pun berubah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabat, merubah berpikirnya, merubah perasaannya, dan merubah tingkah lakunya. Maka mudah-mudahan kita pun bisa mengikuti dan mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sudah saatnya salat Isya. Kita akhiri dengan hamdalah, istighfar, dan doa untuk majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa umikum, maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum